Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pendekatan kompetensi pada rancangan sistem akuntansi. Nah, dalam materi ini ada beberapa subpokok yang akan kami bahas. Yang pertama, definisi teori kompetensi. Yang kedua, penggunaan teknik pembiayaan modal. Yang ketiga, strategi bisnis dan sistem pengendalian. Yang keempat, penentuan sistem informasi akuntansi. Dan yang kelima, pendekatan residual analisis. Nah, sebelum kita masuk pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gita Stina, Stanbook C301-18002. Nama saya Nabila Ibrahim, C301-18015. Perkenalkan, nama saya Wiranti, Stanbook C301-18038. Perkenalkan, nama saya Vindi Anissa, Stanbook C301-18054. Perkenalkan, nama saya Irwan Syah, Stanbook C301-18188. Perkenalkan, nama saya Rizkiana, Stanbook C30-118-511. Definisi teori kontingensi. Pendekatan teori kontingensi untuk merancang sistem akuntansi yang menyatakan bahwa tidak ada suatu strategi umum yang dapat digunakan untuk semua organisasi. Nah, perumusan kontingensi ini telah mempertimbangkan pengaruh dari teknologi, struktur organisasi dan teori, serta lingkungan dalam upaya untuk menjelaskan bagaimana sistem akuntansi ini berbeda dalam berbagai situasi. Nah, di sini ada beberapa kerangka kerja untuk merancang sistem akuntansi. Yang pertama itu kerangka kerja Waterhouse dan Thiessen, di mana Waterhouse dan Thiessen ini mengusulkan suatu rancangan efisien dari sistem akuntansi manajemen dan suatu mekanisme dari kontrol yang tergantung pada struktur dan konteks dari suatu organisasi. Nah, kerangka kerja yang kedua adalah kerangka kerja Jordan dan Miller, di mana Jordan dan Miller ini mengusulkan suatu kerangka kerja kontingensi untuk rancangan sistem informasi, yang mana melakukan perhitungan terhadap lingkungan, atribut organisasional, dan jenis pembuatan keputusan manajerial. Nah, kemudian kerangka kerja ketiga adalah Macintosh dan Duff, di mana Macintosh dan Duff ini menyelidiki hubungan antara satu karakteristik organisasi dan rancangan sistem pengendalian. Jadi, esensi dari teori kontingensi ini adalah tidak ada sistem yang bisa diterapkan untuk semua keadaan. Semuanya itu tergantung dari situasi dan kondisi suatu perusahaan. 4. Kerangka kerja Malthus. Malthus mengusulkan suatu model kontekstual dari sistem informasi yang pada dasarnya model penggabungan tipe keputusan, pribadi, teknologi, dan struktur organisasi untuk menurunkan suatu jenis sistem informasi. Variabel-variabelnya dijabarkan dari model jenis keputusan driver dan mock, dan juga kategori payroll. Nah, ada 4 jenis informasi yang dibedakan dalam 2 dimensi, yaitu jumlah dan ambiguitas. Malthus menjelaskan mereka dengan cara berikut, yaitu yang pertama, sistem informasi ringkas. Sejumlah kecil sampai menengah informasi yang tepat dan tidak ambigu dan digunakan dengan cara cepat dan teliti. Kemudian yang kedua, sistem informasi teliti, di mana sejumlah besar informasi seringkali dalam bentuk database atau model simulasi yang cenderung terperinci dan tepat. Nah, kemudian ada yang ketiga, sistem informasi kursori, di mana semua jenis informasi tidak tepat pula atau tidak terperinci dan seringkali hanya di permukaan mereka yang digunakan dengan cara yang biasa namun sangat teliti. Kemudian yang terakhir ada sistem informasi
difusi. Pada sistem ini, informasi menengah sampai besar seringkali sangat tidak jelas atau tidak tepat. Pada umumnya digunakan dengan cara yang lambat dan banyak sekali pertimbangan yang ada. Teori kontingensi yang terakhir atau yang kelima itu ada kerangka kerja Ewusi Mensa. Ewusi menyelidiki dampak lingkungan organisasi eksternal terhadap sistem informasi manajemen. Variasi dalam lingkungan organisasi diasumsikan memerlukan proses keputusan yang berbeda dan oleh karena itu memiliki karakteristik informasi yang berbeda termasuk kualitas informasi, dampak terhadap pembuatan keputusan, interaksi organisasional, penelusuran organisasional, waktu respon, cakrawala waktu, sumber informasi, dan semua jenis informasi. Penggunaan teknik pembiayaan modal. Teori ekonomi keuangan menunjukkan bahwa penampilan perusahaan yang ditingkatkan atau pengukuran data pasar saham tidak secara signifikan berkaitan dengan teknik cash flow yang didiskontokan. Hubungan antara penggunaan teknik pembiayaan permodalan dan penampilan perusahaan diiringkan oleh kontingensi, karakteristik spesifik perusahaan. Perspektif ini mengembangkan dan menguji suatu teori kontingensi yang bisa memperbaiki perusahaan mana yang tampak paling diuntungkan dengan menggunakan teknik pembiayaan permodalan. Adapun karakteristik eksternal yang digunakan dalam model adalah strategi perusahaan, bertahan atau prospektor, prediktabilitas lingkungan, stabil atau dinamis, keragaman lingkungan, homogen atau heterogen. Karakteristik eksternal yang digunakan adalah sistem informasi, struktur penghargaan, derajat desentralisasi. Survei yang telah dilakukan memberikan bukti hubungan positif antara efektivitas dari teknik pembiayaan yang permodalan, rumit, dan lingkungan yang bisa diprediksi, penggunaan dari sistem jangka panjang dan derajat desentralisasi. Strategi bisnis dan sistem pengendalian. Govindarajan dan Gupta dalam Belkawi tahun 1989 mengamati keterkaitan antara strategi, sistem bonus intensif, dan efektivitas pada level strategi bisnis unit atau SBU di dalam perusahaan. Strategi bisnis unit teridentifikasi menghasilkan hal-hal berikut. Yang pertama, ketergantungan lebih besar terhadap kinerja jangka panjang seperti halnya juga ketergantungan lebih besar terhadap pendekatan subjektif. Yang kedua, hubungan dari perluasan dari ketergantungan terhadap sistem bonus pada kriteria pendek dan efektivitas SBU secara maya terdiri sendiri dari strategis SBU. Menggunakan trilogi Miles dan Snow tahun 1978. Strategi diklasifikasikan menjadi defender, prospektor, dan analyzer. Tipe ini dijelaskan sebagai berikut. Defender beroperasi dalam area produksi yang relatif stabil dan berkompetisi dengan mempertaruhkan kepemimpinan, kualitas, dan pelayanan. Mereka melakukan sedikit perkembangan produk atau pasar. Hasil dari studi ini membuktikan proposisi di mana perusahaan bergantung pada strategi berbeda, menggunakan sistem pengendalian akuntansi dengan cara yang berbeda pula. Selanjutnya, penentuan sistem informasi akuntansi. Kritikan terhadap kuantitatif lebih banyak diarahkan dalam desain kerangka kontingensi, terutama pada aspek metode pengujian. Dan Van de Ven mengusulkan 3 pendekatan penting dalam penelitian kontingensi meliputi 2 seleksi, interaksi, dan sistem. Kenyataan bahwa dalam pendekatan seleksi dan interaksi memunculkan sejumlah kelemahan baik dalam konsep maupun konsekuensi hasil. Arah metode pendekatan kemudian difokuskan terhadap pendekatan sistem. Nah, terdapat 3 pendekatan dalam konsep fit sebagaimana dikemukakan oleh Drazil Van de Ven yang meliputi seleksi, interaksi, dan sistem pendekatan seleksi menghubungkan antara variabel konseptual dengan variabel organisasi.
akan tetapi tidak secara jelas mengorientasikan hubungan kedua variabel tersebut antara variabel kontekstual dengan variabel organisasi dalam model regresi. Pendekatan residual analisis. Pendekatan ini mengacu pada nilai konsep residual dalam persamaan regresi. Residual diasumsikan sebagai unfit dalam persamaan tersebut. Tahapan dalam uji ini adalah penentuan desain hubungan variabel organisasional dengan konteks titik. Dalam hal ini, sistem pengendalian didesain sebagai variabel dependen dan PEU sebagai variabel independen. Kemudian, pendekatan seleksi dan interaksi dalam fit memfokuskan pada faktor tunggal dari variabel konteks. Pasangan variabel konteks organisasional tersebut berinteraksi dan mempengaruhi kinerja. Oleh kalangan reduction, cara ini dipandang sebagai dekomposisi dari variabel-variabel organisasional dan kontekstual yang secara efektif dapat menjelaskan hubungan keseluruhan organisasi.